Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara sekalian, kita bersyukur pada malam ini ternyata kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita masih bisa berkumpul dalam rangka taklim sekalian silaturahim. Insya Allah dengan taklim akan nambah wawasan ilmu kita, dan dengan silaturahim insya Allah usia kita akan panjang dan rezeki pun akan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Pak? Allah. Tema yang diangkat adalah kenapa Nabi harus hijrah ke Madinah, dan bagaimana pengorbanan Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah harus hijrah ke Madinah? Kenapa? Yang Bapak pernah baca sejarah, kenapa Nabi harus hijrah ke Madinah? Apa yang terjadi sebelum hijrah, Pak? Yang pernah belajar sejarah? Kalau saya melihat ada 3 poin yang menyebabkan harus hijrah ke Madinah. Yaitu ketika orang Quraisy jahiliyah itu sebetulnya memaksakan satu ideologi. Ideologinya Pak, harus nyembah berhala. Jadi selain nyembah berhala, ya itu harus jadi musuh. Makanya di orang Quraisy itu hampir setiap suku tuh penyembah berhala, nggak ada yang tidak menyembah berhala itu. Makanya Nabi Muhammad itu ketika sampai di bekot keluarganya waktu masih muda, kan penyebabnya Bapak kalau tahu itu kenapa? Karena dia mengkritisi berhala itu. Makanya orang-orang Quraisy datang kepada Abu Thalib. Ini waktu masih muda Rasulullah itu. Abu Thalib, keponakanmu yang bernama Muhammad, tolong berhentikan mengkritisi berhala-berhala. Karena ini sudah ideologinya orang Quraisy jahiliyah. Tapi ternyata ketika dirayu oleh Abu Thalib, karena dibekot kan. Keluarga Abu Thalib ekonomi dibekot oleh orang-orang Quraisy itu. Tapi kata Nabi Muhammad, "Lau wadu'as samsu", seandainya matahari letakkan tangan kananku dan bulan tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan kritis ini sebelum saya yang hancur atau dia yang hancur. Ternyata ini Pak merupakan kegigihan seorang anak muda membela kebenaran, dan Abu Thalib kan sangat sayang. Makanya begitu gigih seperti itu, kalau gitu sudahlah silakan kerjakan yang kamu mau, tapi paman ada di belakangmu. Itu gara-gara apa? Mengkritisi berhala itu. Makanya Bapak kalau lihat di orang Quraisy nggak ada orang munafik Pak. Kenapa? Karena hanya pilihannya 2, musyrik atau Islam gitu. Hanya pilih, nggak ada munafik di Mekah itu. Makanya pilihannya Pak, kalau tidak ikut berhala, kalau ikut berhala aman, ikut berhala ya ditindas, disiksa. Makanya hanya 2 itulah idol yang ada itu. Makanya nggak ada orang cerita orang munafik ketika di Mekah. Maka yang pertama penyebab yang mendesak harus hijrah, karena Pak, siksaan terhadap keyakinan. Keyakinan kepada la ilaha illallah. Makanya kan oleh Al-Qur'an Pak, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksa. Penyebabnya kenapa? Karena beriman sama Allah yang Maha Gagah. Cuma itu udah penyebab disiksa, karena hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu keluarga yang disiksanya dahsyat dan dipertontonkan di depan keluarga. Yang Bapak tahu keluarga siapa Pak? Sekeluarga itu jadi korban cuma karena mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Cuma gara-gara itu disiksa itu. Ada yang ingat Pak? Keluarga siapa Pak? Yang satu keluarga jadi korban penyiksaan Abu Jahal cuma karena beda ideologi itu. Itu namanya keluarga Ammar bin Yasir. Yasir itu
termasuk aslinya dan termasuk budak tadi. Nikah dengan Sumayyah, punya anak namanya Ammar, maka disebut Ammar bin Yasir. Ternyata di saat semakin gigih keyakinan, justru semakin panas. Kenapa? Karena melihat orang susah kok kuat akidahnya sampai tidak mau diiming-iming oleh kedudukan, oleh materi. Maka disiksa oleh Abu Jahal tuh, kalau lihat dalam sejarah itu kan termasuk Yasir tuh digantung di depan isinya sendiri, tarik sampai lidahnya keluar itu, diangkat itu. Makanya sampai Sumayyah itu karena perempuan tidak bisa melawani, karena sekelilingnya kan Abu Jahal sama temannya. Tapi dicakar mukanya Abu Jahal. Tapi ternyata ketika dicakar itu, mereka kan udah biasa bawa panah, biasa bawa tombak. Nah, tombak yang sedang ada di sampingnya dicabut, langsung ditusukkan ke perutnya itu sampai tembus ke belakang. Makanya Sumayyah itu termasuk perempuan Sahidah yang pertama membela Islam. Yang pertama namanya Sumayyah. Udah dibunuh suaminya, udah dibunuh istrinya, ternyata juga anaknya. Itulah Ammar bin Yasir. Kalau lihat penyiksaannya itu mirip seperti penyiksaan Bilal. Karena di sana itu kalau sudah namanya budak tuh siksanya apa? Rata-rata apa? Diseret, ditarik, dicambuk. Coba kalau Bilal kan begitu diseret itu disimpan, disuruh lihat matahari, tengada, ditindihin batu. Tapi kalau termasuk Ammar, dia diseret sampai digosokkan ke itu, ke pasir-pasir yang panas. Orang sampai berbekas karena digosok-gosok itu. Maka saat itulah ternyata Ammar, karena tuntutannya dua pilihan. Kalau bilang Tuhannya Lata dan Uzza, selamat. Kalau enggak, mati lah gitu pilihan itu. Nah pada satu saat kita akan ketemu pilihan seperti itu. Maka disitulah, maka ketika yakinkah engkau bahwa Tuhan kita adalah Lata dan Uzza, saking enggak tahannya dia mengangguk aja, mengangguk Ammar biasa. Tapi begitu sudah sadar, berarti saya mengkhianati keyakinan, barulah datang kepada Rasulullah. Gimana hukumnya orang ketika tidak sangat tidak kuatnya siksaan, mengangguk, tapi hati tidak mengangguk, cuma badannya itu. Itu akhirnya turun surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 106. Coba dicek Pak yang ada Al-Quran. Itu sejarah surat-surat itu, kenapa itu kaitan dengan Ammar bin Yasir. Ayat 106 kalau saya. Ternyata boleh kita pura-pura kafir ketika dipaksa. Saking dahsyatnya siksaan itu nanti dibolehkan. Surat ke-16, An-Nahl ayat 106. Artinya aja lah. Nah itu kecuali orang yang dipaksa. Jadi ketika dipaksa, tentu dibolehkan kita berbohong Pak, karena dipaksa itu, saking dasar siksaan. Maka disitulah hanya Pak, ternyata keluarga inilah yang diabadikan sebagai pejuang pertama bela kebenaran. Dan itu terjadi kepada Khobab bin Arad, kepada Bilal, itu sering tadi seperti itu. Maka disitulah ada akidah yang diselamatkan harus dibela oleh Rasulullah. Maka itulah yang mendorong harus hijrah. Tapi yang kedua, ternyata juga yang semat hijrah sebetulnya Pak, ketika orang-orang Arab dari Madinah sering ke Mekah, Mekahnya tuh mereka ibadah haji, karena mereka sudah ibadah haji dengan cara jahiliyah. Asalnya datang 12 orang, sering ke Mekah dan ketemu dengan Nabi di Aqobah.
ternyata dia siap menerima Islam, tidak akan berbuat syirik, akan berbuat baik, sehingga apa? Maka disitulah sebelum dia pulang dari Mekah ketemu Nabi, maka diantarlah oleh Mus'hab bin Umair, itu ustad. Jadi suruh ikut ke Madinah Mus'hab supaya ngajarin Islam, ngajarin Al-Quran, ngajarin ibadah. Itu tugasnya Mus'hab bin Umair. Maka disitulah Islam berkembang tuh jasanya Mus'hab bin Umair. Maka di tahun berikutnya ternyata 73 orang Madinah mengadakan beat di Aqabah bahwa siap menyambut ketika Nabi hijrah ke Madinah. Siaplah dipasai oleh 75 orang itu yang sudah masuk Islam. Tapi ternyata yang ketiga sebenarnya yang paling kuat. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh hijrah ke Madinah. Jadi Allah yang nyuruh hijrah ke Madinah. Kapan disuruhnya? Di saat ternyata orang-orang Quraisy dia berkumpul di namanya Nadwa, salah satu tempatnya musyawarah orang Quraisy. Itu sebenarnya di rumahnya Qusay bin Kilab. Itu kan masih keluarga Nabi Muhammad. Itulah tokoh yang tempat untuk bermusyawarah kayak anggota dewannya lah gitu. Jadi anggota dewan itu. Jadi mereka melihat, wah ini berbahaya. Nabi sudah dekat dengan orang Madinah, sudah ada kontak orang Madinah, pasti lama kelamaan itu pasti kuat. Maka caranya gimana supaya dia tidak kuat? Ya sumbernya apa? Muhammadnya harus dibunuh. Itu sejarah gitu, harus dibunuh itu. Maka musyawarah Abu Jahal, Abu Sufyan apa? Yang pertama, Nabi Muhammad itu tidak dibunuh, simpan saja di dekat Ka'bah, seolah dipasung lah, nggak usah dikasih makan sampai mati lah, biar aja diikat gitu. Tapi ada pendapat yang lain, nah ini kan Muhammad kan punya Bani Hasyim, Bani Manaf itu kan banyak kelompoknya, jadi pasti marah gitu. Nah kalau gitu udahlah kita coba nyari orang ahli pemuda yang dari satu bani yang bisa membunuh dia, dibunuh saja. Tapi ketika rapat berikutnya nggak bisa, nanti dia kan punya bani juga pasti akan ribut. Maka musyawarah yang terakhir, kalau gitu setiap suku kirimkan pemuda yang gagah yang kuat. Jadi diburuhnya bareng-bareng lah, rame-rame itu. Dan ketika timbul berontak Bani Hasyim, Bani Manan Pak, tapi kan terlibat orang banyak, susah menghukumnya. Itu yang ide yang keluar. Dan itu menjadikan kesimpulan Pak, pokoknya ide itu yang harus praktekkan. Tapi ternyata Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih tahu ada rencana makar jahat yang dipraktekkan oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Disinilah Pak, kalau saya perhatikan Nabi Muhammad ketika merancang hijrah itu dengan program yang matang sekali, yang bagus sekali. Kenapa? Karena tetap Allah ngasih wahyu, tapi strateginya Nabi Pak, yang ngasih Nabi itu, yang ngaturnya Nabi itu. Maka begitu sudah dapat wahyu dari Allah, yang pertama datang adalah kepada Abu Bakar. Abu Bakar, saya diperintah Allah harus hijrah malam ini juga, karena Allah perintahkan. Terus siapkah engkau menemani saya untuk berhijrah itu? Itu Abu Bakar itu tanpa bernapas lagi, malah dia sampai nangisnya sampai gembira. Ternyata Rasulullah milih Abu Bakar dalam posisi yang sangat genting, dia malah terima kasih, bahagia. Inilah hebatnya Abu Bakar dalam rangka menyelamatkan Rasulullah. Maka akhirnya Abu Bakar punya seorang budak. Itu Puhairah, Amir bin Puhairah. Itu suruh siap-siap dia adalah mengembalakan kambing dalam perjalanan. Termasuk putrinya Asma mempersiapkan supaya dia selalu menyiapkan bekal untuk makan. Tapi guidance-nya, petunjuk jalannya apa? Ternyata Abdullah bin Uraik itu orang-orang Quraisy yang beda keyakinan dengan Nabi.
Tapi di sana orang Quraisy masih banyak yang jujur megang amanahnya itu. Maka disitulah ternyata karena sudah direncanakan malam, maka di situ baru berbisik kepada Ali bin Abi Thalib. Ali, maukah Anda tidur di tempat saya tidur? Itu kalau lihat sejarah Pak, kenapa nyuruh Ali? Kira-kira kenapa Pak? Ali itu termasuk orang yang megang amanah orang Quraisy. Jadi banyak orang Quraisy tuh yang nitipin barang ke Rasulullah tuh yang megangnya Ali, yang tahu catatannya, yang nyerahinnya. Kenapa? Karena lebih aman diserahkan kepada Nabi setiap titipan tuh. Karena banyak yang lain tuh curang gitu, tidak amanah. Nah yang megangnya Ali, maka Ali dipasang kenapa? Karena banyak kepentingan orang kepada Ali itu. Dan Ali seorang anak muda yang siap, maka ketika kata Nabi harus tidur ya tidur pakai selimut di situ. Pemuda-pemuda itu sudah ada di luar semua untuk menunggu Nabi keluar. Tapi pas lihat masih tidur, maka akhirnya Nabi keluar lewat pintu yang lain. Kemudian Nabi itu sambil bawa pasir Pak. Jadi pasir itu disebarkan ke orang-orang yang sedang di luar. Itu dalam posisi namanya malam kan, pas sudah mulai ngantuk mereka, Nabi lewat sampai nggak kelihatan, disebarkan pasir. Itu yang diabadikan di surat Yasin ayat 9 tuh, wa ja'alna mim baini aidihim wa min khalfihim sadda fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan di depannya, di belakang tidak bisa melihat Rasulullah. Ayat ini yang suka dijadikan jimat Pak. Jimat apa Pak? Jadi ajian halimun supaya orang tidak kelihatan. Katanya kalau baca ini nggak bakal kena tilang polisi Pak. Karena jadi nggak kelihatan nih. Tapi ternyata Pak polisinya juga baca Yasin. Ternyata nggak kelihatan juga karena polisinya ngumpet gitu. Padahal ayat ini sedang menceritakan perjalanan, bukan harus baca itu. Tapi ada orang, kalau kita ingin kelihatan orang tuh Pak, nggak ditagih ongkos waktu naik kereta gitu. Itu salah. Kenapa? Kan sedang menceritakan saat itulah Nabi keluar tidak melihat. Makanya begitu bangun, ada orang Quraisy yang datang, kalian lagi ngapain di sini? Saya nunggu Rasulullah. Rasulullah udah keluar katanya. Udah keluar, saya lihat udah keluar katanya. Dia lihat di kamarnya, enggak masih ada itu. Ternyata karena udah bilang keluar ke rumah, ternyata yang dibongkar, yang buka Ali. Tapi kenapa nggak berani bunuh Ali? Kenapa? Ali orang penting. Itu termasuk yang megang kekayaan dia itu Ali yang dipercayakan. Kalau Ali dibunuh ya hilang catatan kayak. Maka disitulah akhirnya Pak, Nabi keluar bersama Abu Bakar. Kemudian juga dengan Asma, kemudian juga dengan budaknya yang membala kambing. Kemudian Abu Bakar berjalan, sasarannya adalah kemana Pak? Siapa yang mana? Sasarannya adalah ke Guha Sur. Kalau namanya Jabal Sur, kalau tempat wahyu kan Jabal Nur, Gua Hira. Ini Jabal Sur. Jabal Sur itu termasuk daerah yang jauh. Dan Nabi teorinya pintar Pak. Jadi si ngembala kambing tadi itu harus menghapus jejak Nabi supaya Nabi tidak ketahuan berjalan, dihapusnya oleh kambing. Jadi kalau siang itu ngembala kambing, tapi kalau sorenya diper susunya, kemudian diberikan kepada Nabi. Tapi di sini yang paling menarik, ketika sudah nyampe ke atas Gua Hira, ternyata Abu Bakar itu termasuk orang yang sangat cinta kepada Nabi. Ketika pergi saja sebelum masuk ke Gua Hira, itu Abu Bakar tuh kalau jalan tuh kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Sampai Nabi bertanya, Abu Bakar kenapa kok di depan? Saya kenapa di belakang? Takut ada musuh dari belakang. Kenapa di depan? Takut ada yang nyerang dari depan. Saking cintanya kepada Nabi. Aja kata Nabi, oh gitu, udah kita terus jalan. Maka disitulah masuk ke
Jabal Sur, Gua Hiro, dan di situ ada lubang yang besar. Saya waktu ibadah haji ternyata nggak bisa nyampe Pak ke sana, karena jaraknya jauh gitu. Kalau di Gua Hiro kan Jabal Nur kan 1 jam aja bisa nyampe. Kalau lama 1 jam setengah gitu. Tapi ini tinggi sekali. Saya baru setengahnya turun, nggak kuat. Kenapa? Karena bis di sana tuh yang nganter tuh hanya boleh nunggu 2 jam. 2 jam tuh ditinggalin, nggak ada kendaraan gitu. Kecuali kalau kita harus bawa kendaraan sendiri, ditongkrongin di situ bisa. Tapi kalau pakai umum tuh nggak mau dia nunggu 2 jam. Karena lebih dari 2 jam kata, bolak-balik bisa 4 jam. Dan disitulah akhirnya kata Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan kau masuk dulu sebelum aku bereskan. Ini kan di gunung kan. Saya akan coba lihat lubang-lubang, takut ada binatang-binatang yang akan mengganggu, akan saya tutup dulu seluruh lubang-lubang. Akhirnya Pak, dia tutup. Tapi dia turun lagi ke bawah, lihat Rasulullah belum naik ke gua. Nanti Rasulullah, saya Pak, ada 1 lubang yang saya lupa belum tutup, saya harus balik lagi. Maka disitulah hanya Pak, begitu sudah aman, maka disitulah hanya Pak, kata Abu Bakar, silahkan kau masuk. Bisa bayangkan cinta sama Nabi, takut Nabi kena bahaya sampai dia seperti itu. Dan disitulah turunlah tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Tentaranya apa Pak? Siapa yang tahu? Tentaranya ternyata laba-laba dan burung merpati. Kalau lihat di surat ke-48, surat Fatah ayat yang ke-7, itu menceritakan tentara itu laba-laba itu yang disebut wajunudu lillahi. Jadi begitu Nabi sudah masuk sama Abu Bakar, Allah nyuruh laba-laba supaya bikin sarang Pak. Jadi si lubang gua itu Pak ditutup oleh laba-laba, dihubungkan dengan pohon yang dekat lubang itu. Jadi tertutup Pak. Setelah itu Allah nyuruh burung, yaitu burung merpati, supaya bersarang di situ sampai gitu. Ternyata disitulah Nabi sampai kata Abu Bakar tuh, sebetulnya kalau mereka nyolek aja itu kaki mereka bisa ketahuan itu. Tapi karena Allah sengaja membutakan dia, maka akhirnya Pak, begitu naik yang tadi ngejar itu ke atas, karena Nabi sudah nggak ada, sudah keluar. Begitu dia naik ke atas, ada lubang. Itu pikiran mereka tuh langsung dibikin perasaan kayaknya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkinnya Pak? Kalau orang masuk kan harus rusak itunya kan, sarang laba-labanya. Juga kenapa ada burung di situ bolak-balik? Kalau ada orang kan nggak bakal mau pasti gitu. Itu yang disebutnya Pak, kalimat orang kafir itu sebenarnya Pak rendah. Dengan gitu aja nggak bisa berjalan. Tapi kalau buat orang dari Allah itu Pak merupakan a'la, orang kafir adalah supla. Ternyata disitulah Pak turun Pak, balik, nggak ada, nggak mungkin di situ. Padahal cuma hanya dengan sarang laba-laba, tapi otak mereka langsung mampet, nggak bisa memaksa ke situ. Disitulah akhirnya kelompok yang tadi lapor ke Abu Jahal, ke Abu Sufyan, Muhammad tidak ada. Itu Nabi Muhammad tuh 3 hari Pak di situ. Jadi yang suka ngasih makan tuh lah Asma, ngasih makan. Kemudian yang suka ngasih susu adalah tadi Amir Fuhairah, yaitu budaknya yang tukang ngembala. Itu bolak-balik. Terus juga termasuk ada anaknya namanya Abdullah bin Abu Bakar itu tukang nyari berita. Gimana berita yang terjadi yang dibicarakan di Mekah itu. Dia ngontrol tentang berita itu. Disitulahnya disayembarakan begitu pulang ke Mekah, karena Nabi nggak jelas, nggak ketemu, perjalanan jauh, disayembarakan. Barang siapa yang bisa bunuh Muhammad, hidup atau mati, akan dapat hadiah 100 unta. Oh itu ramai pada Mekah itu. Jadi ada sayembara membunuh Nabi dengan hadiah 100 unta. Nah itu kedengaran oleh Suraqah bin Malik itu. Suraqah itu kenapa tahu Nabi ada ke situ? Kan Nabi setelah 3 hari itu turun Pak dari gua itu menuju ke Madinah. Suraqah itu sedang naik di pohon kurma itu. Dia lihat di pohon kurma, dia melihat kok ada debu yang berterbangan itu. Saya yakin ini Abu Bakar sama Muhammad, kenapa naik unta gitu.
Kan kalau bekas itu kan bisa berterbangan debu gitu. Dia yakin hanya turun dari pohon kurmanya, dia ambil kuda yang bagus, dia dikejar ke sana. Ternyata apa? Terkejar, Pak. Karena Nabi kan naik unta sama Abu Bakar itu. Sedangkan dia kan naik kuda, Suraqah bin Malik itu. Begitu sudah kekejar, maka Abu Bakar itu sudah khawatir, ya Rasulullah ada yang ngejar. Tapi setiap hampir 5 meter akan kena Nabi, itu kudanya kan terjungkel kan, jatuh gitu. Jatuh karena dia ingatnya termasuk hadiah 100 unta, udah jatuh. Mundur diam, udah istirahat, kejar lagi. Udah mau 5 meter lagi, jatuh lagi. Akhirnya pas sampai 3 kali jatuh, nyungsep kudanya itu. Maka disitulah akhirnya Pak, saya nggak bisa bunuh Muhammad, ini kan Nabi, nggak mungkin bisa. Udah kita kompromi aja lah. Gimana saya ngobrol aja. Sekarang gini aja. Tuan-tuan, saya sudah kapok. Saya tidak akan bunuh engkau, tapi bolehkah saya ngobrol lah gitu. Biar ngobrol sejenak, kenapa? Ya satu bukti bahwa ternyata saya udah ketemu Muhammad gitu. Kenapa? Karena dia takut dianggapnya kita tidak ada usaha. Ternyata udah ketemu, maka dibikinlah dari tulang tulisan yang diberikan, nih pegang tulang. Terus ditanya oleh Nabi Muhammad tuh, apa yang mendorongmu? Kenapa ngejar saya? Ya saya ngejar 100 unta. Karena itu hadiah itu. Kalau gitu, bolehkah saya akan diberikan hadiah untuk engkau? Engkau akan diberikan mahkota, yaitu Raja Persia. Tapi kapan? Ketika engkau sudah masuk Islam dan bela Islam, akan diberikan mahkotanya. Ternyata dia pulang dan tidak akan mengganggu lagi. Dan kata Nabi, tolong jangan bercerita saya sudah sampai kemana. Ternyata orang Quraisy itu dulu Pak, jujur Pak, enggak cerita dia. Betul jangan. Muhammad enggak ceritakan sampai di mana. Maka disitulah ternyata Pak, Suraqah bin Malik tadi Pak pulang tidak cerita. Maka disitulah tidak ada yang nyusul lagi karena sudah tidak cerita. Nah, kenapa yang diambil tuh Madinah? Itu kan Allah yang nyuruh Madinah. Nah, tadi Madinah itu kalau lihat dari lokasi tempatnya, itu sangat strategi untuk menghadapi peperangan. Kenapa? Karena daerah barat dan timur itu gunung-gunung yang terjal. Itu yang daerah barat timur itu ada gunung terjal itu. Dan termasuk yang terbuka adalah utara. Sedangkan selatan itu banyak kebun-kebun kurma. Itu yang posisi seperti itu. Jadi kalau dipakai untuk pertahanan tempat tuh nyaman. Maka disitulah Nabi kenapa ketika perang Khandaq membikin parit Pak. Karena di utara itu yang terbuka, yang lain kan gunung. Sini gunung, belakang ini kotanya di tengah-tengah kan. Jadi di situ akhirnya Pak, ketika bikin parit itu karena lubangnya harus ke situ, ya nggak bisa. Maka disitulah Nabi disuruh ke Madinah itu tempat yang strategi dalam menjaga keamanan. Di Madinah itu sudah ada 2 kelompok besar, namanya Aus dan Khazraj. Siapa Aus dan Khazraj itu? Ternyata dia sebenarnya orang Yaman yang dulu pernah berperang dengan orang Ethiopia. Kemudian ketika berperang tuh dia kan punya namanya Sadul Ma'ariz, yaitu benteng kayak irigasi untuk pengairan, tapi jebol dalam perang itu. Jadi sampai dia kena banjir. Maka disitulah hanya dia ngungsinya adalah ke Yasrib. Dulu kan namanya Yasrib. Maka Aus dan Khazraj itu aslinya orang Yaman yang pindah ke tempat itu. Karena di sana udah nggak bisa hidup lagi, nyari ke Yasrib itulah. Makanya kelompok yang sudah yang pertama adalah Aus dan Khazraj, itu suku Arab. Setelah itu Aus dan Khazraj, maka datanglah orang Yahudi. Ada 3 kelompok Yahudi, Bani Nadir, Bani Kunaiko atau Banu Quraizo. Itu 3 kelompok. Nah, kenapa Yahudi sampai ada di situ? Jadi ketika Exodus, karena pernah Romawi memerangi Palestina itu. Merangi Yahudi di Palestina itu, Romawi itu. Dia akhirnya Pak, karena tersingkir Exodusnya Pak, lari ke Madinah. Dan itulah
penduduk yang kedua setelah Aus dan Khazraj itulah orang 3 Yahudi. Dan Yahudi ini ternyata apa? Dari dulu dia menguasai termasuk ekonomi. Dan Yahudi itu di sana dia Bani Nadir punya kampung sendiri. Bani Kunaiko punya kampung sendiri. Quraisy punya sehingga apa? Mereka tinggal di kampung-kampung yang dibentengi supaya orang tidak bisa masuk. Jadi dibentengi. Karena ternyata Yahudi itu tertutup, Pak. Kalau pahamnya kan monoteis kan, Tuhannya satu. Tapi dia ajarannya tertutup. Nggak ada harus dakwah masuk Yahudi, nggak ada agama masuk Yahudi. Karena itu agama itu khusus Yahudi. Orang luar itu nggak bisa jadi agama Yahudi. Jadi itu tertutup. Tapi di situ ternyata dia pinter. Yahudi itu ada yang mendekati Aus, satu kelompok. Ada yang mendekati Khazraj. Yang dekat dengan Aus itu adalah termasuk Koinuko. Tapi yang lain kayak Nadir dengan Khazraj. Ternyata mereka tuh membuat panas. Kenapa? Menguasai ekonomi. Apa yang dikembangkan Yahudi saat itu? Dia hobinya apa? Rentenir dan penggadaian. Itu yang dikembangkan bisnis oleh orang Yahudi itu. Sehingga ketika dia penggadaian itu, kadang-kadang Pak, borahnya itu kadang bukan barang, kadang-kadang Pak, istri dijadikan boroh, anak dijadi boroh. Kenapa? Supaya jadi jaminan tuh gitu. Tapi dengan berkembang seperti itu Pak, ternyata Pak, itu yang membuat Aus jadi tersaingi. Kan Aus itu Arab itu, ada Khazraj juga. Kenapa? Karena oleh Yahudi. Dan dia menghalalkan segala cara. Disitulah karena 2 kelompok besar, maka di situ baru ada orang munafik, Pak. Ada Aus, ada Khazraj. Disitulah ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena dia gimana supaya kepake oleh orang Aus, oleh orang Khazraj, atau juga kepake oleh orang Yahudi. Maka disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul itu merupakan tokoh munafik. Dan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu yang membuat orang munafik itu menjadi kesal. Kenapa? Karena saat Nabi Muhammad datang, itu dia akan dilantik jadi raja di Madinah. Yaitu Ubay bin Salul itu tokoh munafik itu ingin dijadikan raja. Karena dia sudah bisa menyatukan Yahudi, kemudian juga dengan Aus dan Khazraj. Padahal Aus dan Khazraj sering perang. Yahudi pun yang 3 itu nggak pernah akur. Maka dia ada di tengah. Makanya tumbuh munafik itu sebutnya apa? Ketika sudah bermacam-macam agama. Kalau cuma 2 pilihannya itu munafik nggak ada. Tapi ketika ikut sini atau ikut sini. Makanya kalau lihat di surat Al-Baqarah kan gitu kan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahjiun. Itulah kenapa orang munafik tidak suka sama Muhammad. Kenapa? Karena dia merasa saat akan dilantik jadi raja di Madinah, ternyata Muhammad datang yang sudah disambut oleh orang Aus dan Khazraj. Kenapa? Karena yang 73 orang tadi itu kan campuran Aus dan Khazraj yang sudah masuk Islam. Dia merasa gagal. Makanya dia siap bermusuhan dengan Nabi Muhammad. Tapi juga Yahudi itu nggak suka dengan Nabi Muhammad. Kenapa Pak? Coba. Siapa yang tahu tuh? Karena menurut orang Yahudi, Muhammad tuh Qur'annya banyak ngomongin orang Yahudi. Di Quran tuh ngelecehkan Yahudi itu. Maka nggak suka dengan Muhammad. Padahal orang Yahudi pun nggak suka dengan berhala. Sampai menurut analisa para sejarah, kalau dia bersatu Yahudi dan orang Islam menghantam berhala, habis. Karena yang berhala kan hanya Aus dan Khazraj. Tapi dia nggak suka kerjasama dengan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad tuh banyak ayatnya membongkar tentang Yahudi. Makanya nggak tertarik. Maka disitulah Pak, bagaimana Rasulullah menyatukan itu. Ada Aus, Khazraj yang syirik, juga ada orang Yahudi. Maka disitulah kalau Bapak lihat piagam Jakarta yang dibikin oleh Muhammad, sebetulnya menyatukan suku, menyatukan keyakinan supaya ada dalam satu kelompok. Dan inilah Bapak kalau tahu yang dijadikan dalil oleh para ulama dulu, para tokoh, kenapa adanya Pancasila.
Jadi Pancasila itu mirip seperti itu. Kenapa? Karena dengan aturan diatur oleh Nabi, ternyata pada situ tidak ada yang teraniaya sepanjang betul-betul dipegang. Dan inilah ternyata setelah diperhatikan, memang itulah cara yang terbagus. Tapi ketika tafsirnya beda, nggak sesuai dengan aslinya, itu akan jadi masalah. Ternyata disitulah kalau diperhatikan bahwa sebetulnya ulama dulu itu sudah menyatukan umat. Tapi ketika dicoba diacak-acak itu jadi masalah. Sampai Allah nyindir, Pak. Di surat 16 ayat 92, ada orang yang umat sudah bersatu diacak-acak oleh program yang lebih unsurnya egois lah gitu kan. Itu sampai disindir. Sindirnya seorang perempuan oleh Allah itu di situ. Ayat 92, Pak. An-Nahl. Kalau direnungkan tuh terjadi ini ayat ini pada sekarang itu. Jadi digambarkan kayak seorang perempuan yang sedang menenun. Kan kalau kita bikin payet aja tenun kan dengan teliti, tapi dirusak tenungan itu yang sudah rapi, diacak-acak itu. Ternyata tenunan ini terjadi masalah karena ada orang merasa kuat, segolongan ingin memaksakan keyakinannya sesuai dengan keyakinan sendiri tanpa melihat kondisi orang lain. Ini ternyata berbahaya. Maka Rasulullah itu Pak membuat undang-undang seperti itu Pak supaya timbul akur. Maka disitulah Rasulullah menjadikan tokoh yang kuat. Kenapa? Karena bisa menyatukan itu. Itulah terjadi di Madinah itu jadi tokoh yang kuat. Yahudi diatur, orang Aus juga diatur, semua ngikutin, dan Nabi tegas aturannya, ada hukumnya. Maka disitulah akhirnya Pak teratur. Tapi di situ mulai kapan panasnya Yahudi Pak? Ketika Rasulullah sudah pergi ke pasar. Waktu Nabi ngaji di masjid Nabawi gitu kan, Masjid Kuba. Sebenarnya Pak tidak jadi masalah, silakan ngaji, mengkaji, ramai di masjid jadi masalah. Mulai jadi masalah orang Yahudi kapan? Ketika Rasulullah ngobrol dengan sahabat, ya kita nggak cukup hanya dengan ruh saja, kita harus punya uang kan, harus ada uang. Makanya disitulah hanya Pak kita coba harus dikuasai pasar. Justru jadi masalah Pak ketika sudah lari ke pasar. Kenapa? Karena ketika lari ke pasar itu ada termasuk hak orang yang merasa keambil itu bisnisnya itu. Nonton yang bikin panas sekarang itu sama Pak. Kalau sudah ekonomi keganggu gitu, bisnis sudah keganggu itu. Dan yang dipakai oleh Nabi itu kan pendekatannya pendekatan syariat dari Mekah, yaitu Abdurrahman bin Auf yang pernah saya ceritakan. Dari Madinah As'ad ibnu Arabi, karena dia jago usaha. Pendekatannya dengan sistem bagi hasil. Sedangkan sistem Yahudi sistemnya apa? Tidak seperti itu. Lebih dengan banyak segala macam yang banyak teraniaya namanya goror. Goror itu tidak pasti, tidak jelas. Ketika dipraktekkan itulah ternyata Pak pasar jadi dikuasai umat Islam. Yahudi tergeser. Disitulah Pak ketika sudah ekonominya tergeser, maka Yahudi membuat provokasi mulai Sas bin Qais. San bin Qais adalah seorang pemuda yang ahli ulung, pintar bicara, mempengaruhi. Pertama, Aus kan sudah masuk Islam, Khodod sudah masuk Islam. Gimana ini supaya Nabi tidak punya kekuatan ini? Dihasut yang dua itu. Apa hasutannya? Datang kepada Aus. Aus, sebetulnya dulu waktu perang Bu'as, kan perang yang terakhir itu perang Bu'as Pak. Itu perang terakhir Aus dan Khodros itu perang Bu'as. Kenapa kamu yang menang? Tapi ketika datang ke orang Khodros, sebenarnya kamu yang menang. Akhirnya Pak dipanasin sampai Aus dan Khodros itu sudah berjanji ingin perang kembali. Kenapa? Gara-gara provokasi. Ternyata konsep adu domba itu sudah dari dulu Pak. Jadi ada domba gitu. Udah dari dulu. Itu sampai sudah berjanji di Al-Khurrah, satu tempat supaya perang. Maka disitulah akhirnya Pak Nabi dikasih tahu Rasulullah kita sedang diadu domba oleh orang Yahudi, cepat datang. Begitu mau terjadi perang hanya Nabi takbir bahwa kita harus bersatu, dan itulah turun surat Ali Imran Pak. Ali Imran itu turun ayat 100, 101, 102 Pak. Itu sedang membahas masalah itu, dan itulah cara membentenginya. Coba lihat Pak. Ayat 100 tentang kesatuan Islam, kemudian tentang jamaah, tentang dakwah itu di situ.
Nah, di sini karena memang yang provokasi orang Yahudi makanya ya ayyuhal in tuti'u fariqum. Nah, disebutnya ahli kitab. Kalau kita untuk ahli kitab Yahudi Nasrani, dia akan kembali kita iman jadi kafir. Dan aneh kenapa kamu ngikuti itu? Nabi masih ada di depanmu. Ayat juga masih dibaca. Kok masih seperti itu? Maka kata Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Coba pegang telaga amal itu. Itu baru pada jalan yang lurus. Maka akhirnya ayat berikutnya Pak sengaja bicara tentang kemudian. Dia apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perkuat ketakwaan dan ingat jangan sampai mati kecuali jadi orang Islam. Ternyata metodenya gitu Pak. Di saat banyak pertentangan, banyak gejolak masa Pak, kuatkan keyakinan umat. Setelah saya nggak bisa mati tanpa Islam, berarti Islam dipertahankan. Tapi nggak cukup itu, yaitu Pak, dengan bersatu. Sudah bersatu, tapi juga harus ada unsur dakwah. Jadi mirip kayak belajar dari sapu lidi Pak. Sapu lidi itu menjadi kuat kenapa? Karena diikat. Tapi sapu lidi pun juga jadi kuat kenapa? Ketika masing-masing sapu lidi Pak kuat. Karena walaupun diikat tapi sapu lidinya rapuh, bukan membereskan yang kotor, malah timbul kotor. Maka disebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu maksudnya apa? Kayak sapu lidi ikat umat itu. Tapi yang diikat itu harus pribadi-pribadi yang kuat, jangan pribadi yang lemah gitu. Karena sudah diikat dan kuat, ketika disapukan itu yang itu akan hilang. Nanti kejahatan kemasannya Pak ketika semuanya akan hilang ketika adanya kekuatan. Nah, sekarang juga sama Pak. Umat Islam itulah orang yang paling banyak di Indonesia. Kalau orang Islam berbuat baik akan jadi yang baik. Berbuat buruk kenapa? Karena kalau orang Islam itu berkhianat saja, nggak nurut, nggak bayar pajak, itu bangkrut. Karena yang paling banyak bayar pajak orang Islam. Yang meramaikan bisnis orang Islam. Orang Islam nggak boleh usah beli koran, nggak usah belanja, itu bangkrut semua itu. Cuma orang Islam itu baik, nggak pernah nekat sing apa. Maka ketika coba disempitkan dan dia memisahkan diri dengan kekuatannya itu akan goyang seluruh. Itu nggak sadar itu. Kenapa? Karena orang Islam paling banyak. Istilahnya kalau orang Islam kencing bareng saja orang bisa hanyut gitu kan. Bahkan ada ulama kalau orang Islam kentut aja bareng gitu, mabok gitu. Kalau cuma kadang-kadang kan kebersamaannya itu harus dibangun. Nah kadang-kadang orang Islam tuh penyebabnya Pak ributnya karena pengaruh karakter diri atau ributnya diadu domba orang lain dan kepancing. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang Islam itu fitrahnya bersaudara. Maka ketika ribut cepat damai. Syaratnya Pak, kita takut dituntut sama Allah ketika tidak damai. Kenapa? Karena akan timbulnya perpecahan. Makanya sekarang tuh Pak, orang Islam kalau kompak dari segala macam pasti maju, karena kita kadang-kadang nggak kompak.